Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini saya dengan Randy Fudo. Dan saya Chef Kim. Enda apa Jakim? Jakim atau Enda? Dua-duanya deh. Ya dua-duanya gitu lah ya. Nah begini, untuk bacaan zodiak bulan Juni kali ini, biasanya kan kalau gue yang ngebaca kan udah bosen, udah pada bosen kan ngetampang gue kan kayak apa kan. Nah kali ini supaya biar ada variasi, bukan gue yang ngebacain, tapi kali ini biarkan Chef Kim yang ngebacain. Ditodong langsung dong. Ya masih baru tapi nggak apa-apa lah, pasti bisa lah, dikit-dikit lah ya gitu kan. Sisanya kalau ada yang kurang-kurang tinggal gue tambahin lah, gampang lah gitu kan nih. Oke, tantangan diterima. Bisa lah, tantangan terima kan. Jadi bagi penonton mohon fokus ke bacaannya, bukan fokus ke chefnya. Sesuai kata komen-komen yang sebelumnya ya, salah fokus saya. Salah fokus. Ya tolong nanti fokus ke bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang karena chef ini jago masak, jadi otomatis ya kadang-kadang kalau bagi yang berkomentar katanya mendingan masak aja, ada responnya nih. Mau apa kan responnya? Jadi kamu mau dimasakin apanya? Kehidupan percintaannya kah? Digoreng. Digoreng, yuk mari. Percintaannya digoreng. Ini. Percintaan digoreng. Bisa begitu. Oke. Sekarang. Jadi kita sudah masuk ke pembacaan per zodiak. Iya. Kita boleh tebar? Tapi kok beda ya kartunya? Iya sih, kemarin minggu kemarin pakai yang lalu pakai apa ya? Aku sih yang lalu sih memang menggunakan tarot Grand Lux dari Ciro Marchetti. Khusus kali ini karena yang ngebaca adalah Chef Kim, jadi ya Chef Kim akan menggunakan tarot yang biasa dia gunakan. Namanya apa? Witch Tarot. Witch Tarot gitu ya. Witch Tarot. Nah, jadi kalau mau lihat bedanya apa, nih contoh gambarnya seperti ini. Ini misalnya gambar emperor seperti ini. Tapi yang paling gampang tuh lihat belakangnya. Sihir banget ya. Ada 3 bulan, baik bulan sabit, bulan penuh maupun bulan ini. Kamu boleh lihat tuh. Kemudian boxnya seperti ini. Yang buat sih emang Llewellyn. Dan ini cukup populer. Saking populernya di Indonesia masih banyak reprintnya, bajakannya gitu kan. Pesan dari kami, belilah orinya. Belilah orinya, hargai pembuatnya. Oke, mungkin nanti kalau lebih detailnya perihal kartu-kartu ini ada kita next session ada sesinya ya. lah. Oke, sekarang kita mulai lanjut ke bacaan zodiak. Oke, berikutnya zodiak Libra. Timbangan. Oke, kita lihat untuk gambaran secara general. Zodiak kelima mulai dia ngelit. Emang cek begitu emang. Awal-awal doang yang pasti. Awal-awal panas. Mesinnya makin ini. Tunggu dulu. Mesin diesel istilahnya. Six of Pentacles. Langsung dia tunjukin Six of Pentacles lagi. Nine of Wands. Nine of Wands. Oke. Sama Death. Oke. Death. Oke. Secara umum. Wis, gila. Secara umum langsung ngomong deh saudara-saudara. Yang pastinya nanti akan ada perubahan. Dikarenakan kondisinya sebentar. Pekerjaan dan keuangannya ya. Bagaimana sih? Ya. Jadi ini bahasanya gue agak reverse kali ya, agak kebalik ya. Dari belakang dulu. Emang bakal ada perubahan gila-gilaan. Kenapa? Mungkin karena Juni ini, mungkin karena pandemi dan kawan-kawan. Sebelum-sebelumnya dia kerjanya banyak banget nih. Tugasnya banyak banget, tanggung jawabnya menggila. Dan akhirnya dia akan memilih beberapa tanggung jawab aja dari sekian banyak aktivitas yang dia selama ini kerjain. Oke. Jadi selama ini misalnya dia ada 10 kegiatan. Cuma ya nanti mungkin di bulan Juni dia mulai ngebatasin, hanya ada 4, hanya ada 5. Kenapa? Karena ini. Karena ya ada kegiatan yang mungkin emang cukup menghasilkan, ada kegiatan yang ternyata tidak menghasilkan, malah tekor. Jadi buat penghematan dia ngebatasin. Tapi kalau melihat bacaan seperti ini kan sepertinya kayak orang yang memang berwira swasta sendiri kan? Iya, kalau untuk yang berwira swasta bisa seperti itu. Kalau yang kerja? Kalau jadi gini, kalau yang udah swasta kan mungkin ada beberapa bisnis yang cukup banyak
Cuma karena ini pandemi akhirnya dia kurangin, Hmm. dia perampingan. Karena ada beberapa bisnis yang ternyata lebih ketekor daripada ada untungnya gitu kan. Tapi kalau untuk yang bekerja, palingan kegiatan tanggung jawab di kerjaan tersebut atau berbagai kegiatan sosial yang di luar kerjaannya, atau aktivitas-aktivitas lain yang di luar kerjaannya, entah sosial, entah buat yang sebatas hobi atau gimana, dia tuh mulai kurangin. Karena ternyata ya benefitnya nggak ada. Benefitnya di sini bukan berarti mesti duit sih ya, tapi ternyata benefitnya dia nggak terlalu ngerasain. Yang ada dia malah makan hati gitu. Ininya dia ngurangin itu semua. Jadi yang tadinya mungkin kamu sibuk banget orangnya ya, sampai kadang ngeliat rumah aja cuman Iya gitulah, kayak bagian cuma numpang tidur gitu. bagian kantor 9 to 5. Kemudian setelah pulang langsung ada kegiatan sosial di mana, Ada komunitas apa? ada komunitas apa, langsung ikut. Kemudian nyampe rumah langsung ada ada yang dikerjain lagi gitu kan. Kalau sekarang jadi agak kurang sih. Jadi kayak kamu udah mulai tersadarkan lah dengan banyaknya kemarin mungkin lebih banyak di rumah, Ya, kayak mulai ngerasain oh ini positif, yang ini agak gimana gitu. ini ya. kayaknya ada faedahnya, ini nggak ada gitu. Ya begitulah. Begitu. Lalu Karir. untuk karirnya, Karir seperti apa? Libra. Karirnya. Sesuai dengan namanya ya, Libra ya. Dia mempertimbangkan semuanya secara objektif Oke. gitu ya. Oke, Four of Cups, oke, Five of Wands, oke. sama Six of Wands. Yoi, artinya. Artinya, Gimana? Tunggu. Yang pas ini ada masalah ya. Ya, Terus udah gitu, kalau masalahnya mungkin yang disebabkan karena enggak. Four of Cups itu kan dia sudah ya intinya kan karena dia kan ada masalah nih di karir dia. Lagi ada konflik gila-gilaan lah. Dimana dan ternyata setelah dia konflik itu ya ternyata ya bisa dikatakan ya secara hubungan kerja profesional dan kawan-kawan tuh mulai kena. Hubungan profesional pekerjaan sama karyawannya atau sama antara bos dengan karyawannya, bagi yang punya usaha juga dengan rekan-rekan kerjanya. jadi kayak udah flat lah, kayak Udah kecewa lah. acuh tak acuh. Iya. Acuh tak acuh lebih Udah tepatnya. mulai kecewa lah, udah mulai acuh tak acuh. Akhirnya dia mulai ngebatasin sendiri. Oke. Jadi kayak bagi yang wirausaha ya akhirnya ngomong, udahlah daripada gue kasihan sama orang, mendingan gue pertahanin bisnis yang gue mau aja, ini sisanya sih sebodoh amat gitu. Toh mereka juga nggak ngasih apa-apa ke gue, dipertahanin juga malah makan hati gitu kan. Oke. Mungkin kayak contohnya gini ya. Misalnya nih buat para pengusaha ya yang udah selama masa pandemi, mungkin dia berpikir ya udahlah sepi-sepi gitu kan, tapi toko tetap buka gitu kan. Terus udah gitu karena berpikir karyawannya jangan Biar sampai ada di penghasilan PHK gitu kan. Tapi ternyata si karyawannya sendiri ini ya sulit, udah nggak menghargai usaha si bosnya itu yang setengah mati belain kalian ya. Jadi sekarang saatnya kalian untuk buy. Jadi kayak Demikian. gitu, selama itu kan kasih hati minta jantung, ternyata ya udahlah. Itu. Padahal for you to know, ya it's hard untuk mempertahankan di tengah usaha di tengah kondisi demikian kan gitu lah. Col, chefnya punya col restoran gitu. Iya benar, sangat susah loh untuk mempertahankan di mana kayak income sedikit. Tapi kita kayak ke karyawan tuh harus, aduh jangan sampai deh mereka juga terdampak atau apa gitu kan. Jadi ya udah deh subsidi kan, malah tidur nggak bangun gitu kan, datang telat gitu. Ya itulah kalau yang usaha. Kalau yang kerja ngantor ya istilahnya dia udah berusaha macem-macem, ternyata nggak dihargain tuh gimana, ya udah akhirnya dia mulai membatasi. Udahlah gue kerja sesuai dengan job desk-nya gue aja deh. Persetan dengan ngebantuin sesama rekan kerja atau gimana, bodo amat ininya. Karena ternyata dibantu pun juga dia kena imbasnya gitu loh. Dan kayak gitu sih gambaran karirnya. Jadi kayak lebih Jadi lebih kepada self
Iya. self kayak mungkin yang kemarin dia mikirin orang, Iya. tapi sekarang kayak udahlah, Siap-siap untuk cenderung lebih ke gua mikir, udah mikirin bikin diri diri sendiri aja. dulu gitu. deh gitu. Oke. Iya. Berikutnya well, untuk Libra. yang percintaan versi Libra gitu loh. Libra. Oke. Jeng-jeng. Kartu kedua. Kenapa hari ini percintaannya semua pekerja? Ya mungkin karena pandemi kali ya. Jadi udah pada mulai. Yoi. Ih, lagi loh. Jadi. Oke, jadi kartu yang keluar adalah Knight of Wands, Karma, Atau and Judgment sama Strength. Artinya, Dia nggak kebayang. Ya palingan artinya sih. Oke. Sebenarnya mirip dengan zodiak sebelumnya. Secara relasi belum ada perkembangan yang berarti sih. Baik yang single, udah punya pasangan, udah berkeluarga, belum ada perkembangan yang berarti karena fokusnya lagi ke pemulihan diri untuk karirnya supaya berkembang lebih baik sih. Dan karena ini judgment ini kayak nunjukin karena yang tadi sebenarnya, kalau di dunia karir ternyata dikasih hati, minta jantung segala macem, jadinya dia kayak memutuskan untuk tegas, baik ke diri sendiri maupun ke orang-orang sih, terutama di bagian karirnya. Jadi bagi kalau yang usaha ya, yang karyawannya cukup loyal dan oke, ya dia akan pertahanin. Kalau karyawannya ternyata nggak bagus, ya udah dia lay off gitu. Untuk yang kerja ngantor juga, kalau bosnya atau rekan kerjanya oke, ya dia akan terusin. Kalau ternyata enggak, ya mungkin dia akan consider pindah, meskipun di tengah pandemi ini dia akan consider untuk pindah gitu sih. Oleh karena itu untuk bagian relasi mungkin nggak terlalu masih cenderung stuck. Tapi kalau ditanya, ada sedikit insight sih, tapi kalau ditanya apakah di bulan Juni ini yang punya gebetan atau yang punya pasangan atau punya pacar itu akan tetap stay setia sih, jujur sih iya. Ini kita bicara si Libra ini akan tetap setia dengan pasangannya, atau pasangannya akan setia sama dia? Pasangan setia sama dia. Oh, oke. Jadi kalau Libra nanya apakah dengan situasi percintaan atau relasinya mungkin cenderung stagnan untuk bulan Juni, apakah pasangannya tetap akan setia sama dia meskipun situasi masih stagnan? Jawabannya iya. Jadi beruntunglah ya kamu Libra. Mungkin juga karena kamu kemarin udah mikirin orang banyak, jadi sekarang ya minimal pasangan kamu memikirkan kamu ya. Betul. Oh ya, itu aja baru ngomong. Iya bener. Gitu. Iya. Jadi pasangan yang support sekarang. Jadi teman-teman Libra yang sempat kecewa karena kerjaan atau bisnisnya, ya kemungkinan kali ini disupport minimal secara mental, secara moral oleh pasangannya sih. Kalau yang masih punya gebetan, ya minimal disupport sama gebetan sih. Ya, jadi kali ini merasakan cinta dari pasangannya. Yang selama ini memberikan cinta, sekarang merasakan cinta. Dan jangan ragu-ragu untuk ya sekedar sharing sama pasangan kamu. Ya. Mungkin dia akan memberikan kesejukan itu ya. Iya, dan ternyata itu dia memberikan itu ternyata di bulan Juni sih. Oke, sekian untuk yang Libra. Sekian. Jangan lupa untuk like, subscribe. Betul, ingat untuk like dan subscribe ya. Thank you semua. Thank you.